Shalom, teman-teman milenials. Selamat datang di acara Minggu Pemenang IG Live Johan Kristianto. Saya beri nama Minggu Pemenang karena narasumber acara kita ini semuanya adalah pemenang-pemenang kehidupan dalam masing-masing perjuangannya. Dan memang kita diciptakan Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan dan mencapai tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita raih. Oke. Pokoknya stay tune terus, jangan kemana-mana sampai jam 8.30 nanti ya. Topik kita kali ini cukup seru juga ya. Mencari ginjal di saat kritis. Itu membahas mengenai perjuangan seorang hamba Tuhan milenial yang dipaksa dokter dan keadaan harus menemukan ginjal yang cocok di saat keadaannya lagi kritis. Bersama narasumber kita, pendeta atau pastor Yahya Mulyono, dengan ditemani istri tercinta Indah. Sebelum saya mewawancarai narasumber kita, saya akan membacakan ayat firman Tuhan di kitab Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi orang benar pun juga punya banyak kemalangan. Tetapi jangan khawatir, Tuhan selalu punya cara untuk melepaskan atau solusi bagi setiap masalah kemalangan yang kita hadapi. Bagi teman-teman milenial yang belum tahu, mungkin Anda bisa klik di YouTube channel saya, Johan Kristianto, untuk mendapatkan banyak program yang Anda bisa nikmati untuk mengisi nutrisi rohani Anda, seperti rekat renungan singkat setiap Senin, Rabu, Jumat, Sabtu ada edisi perdana terbaru. Jam 6 pagi bisa Anda saksikan. Dan juga Selasa, Kamis malam jam 8 sampai 8.30 malam ada acara doa malam Bless Indonesia live dari IG Johan Kristianto juga. Dan hari Minggu tadi kita bisa ada ibadah raya online gereja kami Galilee Blessing Church di Surabaya melalui channel YouTube Johan Kristianto mulai jam 10 pagi. Dan minggu malamnya ada Minggu Pemenang. Nah, teman-teman yang punya kesaksian yang ingin teman-teman bagiin kepada teman-teman yang lain sama milenial, saling menguatkan di masa sukar ini, silakan hubungi saya untuk saya jadwalkan kapan bisa saya undang untuk bincang-bincang di acara Minggu Pemenang kita setiap minggu malam jam 7:30 hingga 8.30. Untuk tamu kita Minggu Pemenang minggu depan tanggal 5 Juli 2020 adalah seorang bapak yang merintis, bukan bapak ya, masih muda waktu itu ya, bapak muda yang merintis pelayanan di daerah yang sangat terpencil yang terkenal dengan gunung angkernya, yaitu Gunung Butak ya. Orang yang pertama menerima kabar baik Tuhan Yesus justru juru kunci gunung angker tersebut. Nah, luar biasa kesaksiannya ya. Di daerah yang terpencil yang tidak ada orang percaya di situ. Dia sendirian merintisnya, dan tempat tinggal pertama yang bisa ditempati adalah bekas kandang ayam di situ ya. Dan orang kedua yang menerima kabar baik melalui tamu kita minggu depan ini adalah seorang wanita yang sudah dipasung selama 17 tahun karena dianggap mengalami gangguan jiwa alias gila oleh orang-orang penduduk setempat. Dan orang ketiga seterusnya lebih serem-serem lagi. Oke, kisahnya Anda bisa saksikan, ikuti minggu depan ya. Minggu depan di Minggu Pemenang, dari kandang ayam ke kandang serigala ya. Perjuangan hamba Tuhan milenial ini berawal dari tidur di kandang ayam lalu masuk ke kandang serigala. Wah, lebih serem lagi ya. Seru pokoknya deh, bagaimana dia berjuang hidup dan dia tidak menerima persembahan selama itu,
dan dia makan dari apa yang dia tanam, apa yang dia pelihara, yaitu ayam, lele dan sebagainya. Luar biasa kisahnya, ya. Kita bersyukur tinggal di kota besar, semua tersedia, tapi bagi beliau ini luar biasa, ya, di tempat terpencil dan dia sendirian. Satu keluarga yang Kristen, sudah punya anak kecil waktu itu 2 orang, dan dia masih menghidupi keluarganya dengan perjuangan luar biasa. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk para hamba-hambanya. Ikuti kisah perjuangannya minggu depan jam 7:30 malam di IG Live ini. Baik, narasumber kita hari ini adalah sepasang suami istri hamba Tuhan millennials yang menggembalakan jemaat Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading, Jakarta. Oke, Bro Yahya, kita mulai aja. Teman-teman nih banyak pada menunggu kisahnya. Saya dengar ada buku, ya, ada buku yang dibuatnya. Buku kisahnya. Ada kesaksian yang saya tulis, berjuang untuk menang. Itu saat-saat isolasi 3 bulan, tidak boleh ketemu siapa-siapa, jadi saya memberikan kesaksian pengalaman hidup saya, lalu kemudian kami cetak, kami terbitkan buku Berjuang untuk Menang. Tapi untuk kalangan sendiri kok, Johan. Oh, kalau ada yang menginginkannya bisa menghubungi Pastor Yahya, ya? Iya, bisa, dengan senang hati. Oke. Tapi hari ini preview dulu. Icip-icip dulu, ya. Iya. Teman-teman yang kurang puas dengan hari ini bisa menghubungi saya kasih tahu nanti nomor kontaknya. Beliau menggembalakan Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading, Jakarta, ya. Nanti bisa memperoleh bukunya. Tapi hari ini kita ngincipi dulu, ya, garis besarnya. Silakan mungkin Pastor Yahya bisa sampaikan buat teman-teman kita milenial bagaimana dan kapan awal mulanya Bro Yahya ini merasakan sehingga memutuskan, ya, untuk periksa ke dokter gitu. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Iya, berawal saat saya oleh anugerah Tuhan waktu itu duduk sebagai penasehat di Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Isa Al-Masih, sedang mengadakan konven di Kaliurang. Nah, dalam persidangan itu, karena memang kalau konven itu sedang membahas relevan isu yang sedang berkembang dan pandangan teologi gereja atau sinode Gereja Isa Al-Masih bagaimana, waktu itu karena memang suasana tegang, ya, saya ada di depan, ini kepala ini rasanya sakitnya luar biasa, kayak dipukul palu gitu. Waduh, cekot-cekot gitu ya, seperti itu. Belum pernah sebelumnya. Sampai permisi bicara mau itu apa, mual-mual gitu ya. Waduh, lah ini kok jadi seperti ini. Saya berpikir mungkin, wah, ini karena suasana persidangan mungkin lagi hangat, sehingga mungkin emosi terpancing. Tapi karena sudah tidak kuat lagi, saya minta izin untuk berobat. Di kali itu berobat di rumah sakit umum. Berapa lama tuh pusingnya tuh? Berapa lama? Itu waktu konven sedang berlangsung, di pusingnya berapa jam itu pusingnya? Iya, 1 jam ada, Pastor Johan. Jadi 1 jam itu kok makin parah. Makin parah terus, nggak kuat saya. Waduh, ini badan sudah limbung, nggak kuat. Ya udah, saya memutuskan akhirnya bawa ke rumah sakit umum. Nah, waktu di tensi, ya, biasa protokol awal di tensi, dokternya kaget. Duh, ini tensinya tinggi. Atas 200, bawah 50. Wah, saya orang pingsan itu gitu, ya. Ya, saya ini darah rendah, tensinya rendah, 60 itu rata-rata. Karena udah lama nggak fix. Jadi angka itu saya pikir, wah, ini karena di kota desa perbukitan begitu mungkin kurang bagus. Lalu dokternya bilang, ya, ini aja, Bapak relax, jangan tegang, kami akan periksa lebih lagi gitu, ya, lebih lanjut lagi. Lalu 15 menit saya istirahat,
Kali ini nggak pakai digital, tapi langsung yang pakai ini ya, alat itu ya, manual itu ya. Oh, diperiksa lagi, masih tinggi nih Pak. Atas 180, bawah 150. Wah, Bapak, tinggi. apa di sana? Ada acara gereja, ada rapat ya, ada konven. Wah, Bapak istirahat sudah, nggak boleh ikut acara. Lebih baik istirahat aja. Nah, dari situ saya punya pengalaman itu Februari 2008. Pulang sampai di rumah, lalu kemudian saya periksa ke dokter yang biasa nangani saya, heran. Diperiksa masih tinggi, 180 atas, yang bagian bawah 150. Dia lihat catatan, lu, wah ini Bapak ini biasanya kan 90, 60. Wah, ini kok setinggi ini? Waduh, ini ada yang tidak beres katanya. Ini mesti ada yang tidak beres. Untuk general check up semua akan diperiksa. Nah, besoknya periksa, hasilnya kembali ke dokter tersebut. Wah, ternyata jelek itu, kolesterol, trigliserid, fungsi ginjal itu yang memang parah ya. Itu ada kreatinin, tinggi, Kocohan. Jadi setelah dilihat itu dokternya angkat tangan karena dokter umum. Wah, ini saya rujuk ke rumah sakit ke dokter internis. Bawa ke dokter internis, diperiksa di ronsen ya, di USG dilihat, waduh ini sebelah kanan ginjalnya sudah mengkeret. Satunya kalau satu rusak masih bisa nggak apa-apa bertahan. Diperiksa satunya lagi, waduh kedua-duanya ini mengkeret. Bapak ini udah gagal ginjal ya. Ngomongnya ceplas seperti itu. Ini sudah stadium 3, ini kreatin sudah 2,5 kan, normal batas normalnya itu kan 1,2, saya sudah 2,5. Iya. Wah, saya shock dengar itu. Itu 2008, Bocohan. Dokternya bilang apa, Pak Soja ya? Dokter bilang apa? Penyebabnya itu karena ginjalnya begitu, baru darah tinggi, apa darah tinggi membuat ginjalnya begitu? Ya. Ada Karena kaitan apa? dengan ini, dengan hipertensi. Menurut diagnosisnya dia, karena biasa kan yang darah rendah biasanya. Hipertensi. Iya. Biasanya darah rendah. Karena kok tiba-tiba tinggi itu? Karena juga faktor karena gangguan di fungsi ginjal itu, tensinya bisa naik. Itu terkait hipertensi dengan fungsi ginjal itu. Oh, saling berhubungan ya. Jadi, iya. Jadi menurut diagnosis dokter, penyebab itu karena hipertensi. Jadi gula darah saya sih normal. Bukan karena diabetes. Memang biasanya gagal ginjal itu terutama penyebabnya kalau tidak hipertensi, ya diabetes. Atau ada, tapi lebih ada umum faktor yang diabetes ya. Lebih umum diabetes ya. Iya. Penyebabnya. Ya, pada umumnya diabetes. Kok bisa langsung tiba-tiba stadium 3 itu gimana ya? Apa saking kuatnya menahan selama ini mungkin ya? Ya, itu kesalahan saya ya. Selalu dari dulu itu waktu saya masih menggembalakan jemaat di Semarang, majelis itu sudah tahu keluhan saya, kepala itu sering pusing. Nah, saya berpikir kalau pusing berarti tensi saya drop. Lalu saya kasih sate kambing, hati kambing, supaya betul. Katanya. Iya, tapi saya nggak. Darah rendah, pusing juga ya. Darah tinggi, pusing juga gitu ya. Iya. Bisa dua-duanya. Jalannya hampir sama. Iya. Pusing bagian belakang itu. Cuma kalau yang darah rendah itu berkunang-kunang ya. Kalau membungkuk atau gerakan yang ekstrim begitu terus bisa ngeliur, bisa jatuh ya. Darah tinggi. Tapi juga berhubung selama ini taunya darah itu. rendah, jadi tidak mungkin menyangka darah tinggi ya. Karena selama ini kan taunya darah rendah terus gitu ya. Iya, betul. Dan itu kesalahan saya. Karena majelis sudah bilang waktu itu masih di Semarang, Bapak periksa di lab. Saya selalu katakan, enggak, dalam Yesus sehat. ini penyakit biasa gitu ya. Padahal sebenarnya saya mengatakan demikian, Kojohan, karena sebenarnya saya itu terus terang takut dengan jarum suntik. Sebab dulu waktu kecil, kalau kamu nggak tidur siang, nggak belajar, gitu tetangga ada Pak Mantri, tak panggil Pak Mantri biar disuntik kamu. Nah, dengar kata suntik itu, mau gitu ya. Makanya saya males ke laboratorium. Nanti pasti disuntik, diambil darahnya.
Nah, itu kesalahan Pak. Ya. Jadi baru kerasanya ya 2008 saat sudah tidak berdaya, diperiksa semua, udah jelek, sangat jelek. Berarti waktu itu darah tinggi berarti ya. Kok diantem sama sate kambing malah. Waduh. Nah, kemungkinan ya. Jadi makin tambah parah ya. Terus kemudian langsung cuci darah atau gimana? Ya, jadi dokter stadium 3. Diagnosis dokter, dia menerangkan itu ada dua, ya, yang akut sama yang kronis. Nah, saya ini kalau akut, misalnya orang kena flu atau ada penyakit tertentu, kreatin bisa akan turun kembali kalau dia sembuh. Tapi kalau menurut dokter saya ini yang kronis karena sudah mengecil, mengkeret dua ginjal ini. Jadi dokter kasih dua pilihan, cuci darah atau transplant ginjal. Nah, dia cuma berpikir, dokter cuma berpikir kalau kamu bisa bertahan, diobati, bawa ke ahli gizi, makan, pola makan diubah semuanya supaya fungsi ginjalnya ini bisa berfungsi dengan baik, paling tidak di-maintain. Tapi menurut teori dokter ini tidak bisa turun kreatinin ini. Naik iya, walaupun mungkin kalau dijaga ketat pola makannya, pola pikir, pola kerja dijaga dengan baik, mungkin naiknya pelan. Jadi ya dokter di beberapa dokter second opinion pun juga sampai yang di Singapura, di Kuala Lumpur sama majelis justru periksa di sana. Kesimpulannya sama, saya gagal ginjal kronis, ini makin parah, hanya dua pilihan, cuci darah atau transplant ginjal. Nah, saya bisa waktu bertahan. Usianya kan 42 tahun ya, usianya ya. Iya, 42 tahun masih waktu itu. Masih muda, jadi udah kepikiran sampai segitu parahnya mungkin ya. Masih muda kok, cuci darah. Iya, betul. Betul, Mas. Akhirnya gimana? Akhirnya Pastor Yaya apa yang diputuskan? Ya, saya masih bisa bertahan. Saya pelayanan di sana sini, mission trip ya, di desa ya, juga di luar negeri ya, di Guangzhou, di Macau. Enggak, itu belum cuci darah. Jadi saya berpikir saya ini kan hamba Tuhan, teken kontrak mati sama Tuhan melayani. Dokter waktu itu sudah bilang bed rest. Majelis juga ingatkan, ya semua jadwal harus di-cancel. Pelayanan di Semarang, di Makassar, cancel semua. Bapak harus istirahat total. Cuma tidak tahan 1 bulan, lalu kemudian masuk bulan kedua, ya saya sudah ngantor lagi, pelayanan lagi. Nah, saya berpikir kondisi saya semakin baik karena mengikuti pola makan, diet makan, ahli gizi, juga obat yang diberikan, sempat turun itu Kojohan. 1 tahun itu sempat turun dari 2,5 kreatininya bisa turun sampai 1,5. Nah, saya berpikir dengan turunnya 1,5 berarti iya, hampir normal. Wah, saya pikir ini mujizat. Wah, ini mujizat. Jadi pelayanan saya buka lagi, saya terima pelayanan dimanapun juga. Makanya mulai kita Kojohan kan juga tahu kalau pelayanan itu tuan rumah selalu memberi yang terbaik. Makanan-makanan yang enak padahal itu berbahaya bagi kita seorang hamba Tuhan. Mau nolak sungkan ya udah. Ya, jadi itu akhirnya ini kesalahan saya Kojohan. Ini terus terang itu kesalahan saya. Sejak saya melihat sudah turun 1,5, saya sudah malas ke dokter. Dulu awalnya tiap 1 bulan harus kontrol, harus periksa di lab untuk dilihat ini pergerakan naik turunnya fungsi ginjalnya. Sejak itu saya sudah mulai malas kontrol, malas ke laboratorium. Saya pikir ini mujizat udah. Tapi kemudian 3 tahun berikutnya saya mulai merasakan tubuh saya ini kok nggak enak lagi ya. Saya periksa naik udah tinggi, kreatin sudah jadi 3. Ya walaupun memang nggak langsung. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi dari semula. Tinggi. Ya. Dan ketika sudah masuk kreatinin 3, wah itu walaupun saya diet makan lagi, menghindari makanan berprotein tinggi, makanan apa binatang berkaki 4 ya, tetap itu naik walaupun pelan. Itu tahun sekitar 2011 itu naik sampai akhirnya 2014 saya betul-betul nggak kuat.
Wah, ada muntah-muntah, badan lemes. Bawa ke dokter lagi, dokter sudah lihat, waduh ini harus cuci darah. Ini racunnya sudah kemana-mana. Saya tanya, kalau begitu. saya tidak cuci darah bagaimana? Saya coba menawar karena saya takut ya kalau dicuci darah itu ya. Ngebayang itu ya dicoblosi itu badan ini. Jadi saya nawar, cuci darah bagaimana? Dokternya nggak jawabnya itu enteng. Anda akan meninggal dunia. Jawabnya seperti itu ya. Harus cuci darah. Kalau tidak mau cuci darah, resiko Anda akan meninggal dunia. Itu racun bisa sampai ke otak, ke jantung, kemana-mana. Itu nanti Anda bisa meninggal dunia. Nah, istri, majelis yang mendampingi, merayu saya, paksa, udahlah, cuci darah saja demi keselamatan. Pikirlah istri, anak-anak, jemaat, ya. Akhirnya saya menyerah. Ya udahlah, cuci darah. Akhirnya cuci darah itu awal 2015. Oh ya, ya. 7 tahun ya, itu pas 7 tahun. Ya. 7 tahun kemudian ya. Sekitar. Iya, 7 tahun. Perjuangan untuk memutuskan bersedia cuci darah itu ya. Iya. Sebenarnya waktu kreatinin itu 7, di angka 7 itu dokter sudah bilang sama saya sebaiknya Anda cuci darah atau transplant. Tapi saya nggak mau. Karena saya kebayang itu, Johan, kalau saya cuci darah, 1, itu nanti otomatis seminggu 2 kali, atau kalau parah 3 kali, harus ke rumah sakit. 2, biayanya pasti berat. Karena waktu saya awal cuci darah itu, biayanya cuci darah itu 1 juta berapa? 1,5 juta belum termasuk 1.500.000 belum termasuk obat-obat yang lain. Satu kali datang itu. Nah. 1 kali cuci darah. Ya kalau seminggu 2 kali ya dikali 1 bulan ya 4 juta ya. 4 juta. Iya, itu kebayang bagi 16 juta. Kalau menjalani. Iya. Nah, itu yang memutuskan saya untuk tidak cuci darah. Tapi ya akhirnya karena sudah kondisi tubuh sudah jelek, satu-satunya cara, pertolongan pertama hari itu memang harus dicuci. Kalau enggak, fatal nanti. Ya, saya menyerah akhirnya dicuci. Dan waktu dicuci itu pun... keadaannya waktu itu gimana, Mas Ria ya? Waktu mau dipaksa cuci darah, kurus sekali atau gimana? Bengkak atau gimana? Ya. Badannya. Sebenarnya waktu tahun pertama itu saya ngikuti nasihat ahli gizi, diet ketat makanan itu sempat turun 10 kilo. Dan itu memang bertahan, turun 10 kilo dulu sekitar 50 kilo, turun jadi 40. Bobot terendahnya berapa? Bobot terendah yang pernah dialami. Kenapa? Bobot yang terendah berapa? 37. Oh, 37 itu setelah transplant 37. itu sempat 37 kilo itu setelah transplant. Ya, jadi turun banyak waktu itu karena banyak cairan di dalam tubuh ternyata ya, terjadi pembengkakan di dalam tubuh. Jadi waktu saya ini awalnya tuh nggak cuci darah hemodialisis enggak. Saya minta yang aman itu CAPD. Saya lupa singkatan apa CAPD itu ya. Jadi mengganti cairan yang di dalam rongga perut itu dikeluarkan diganti cairan dialisat. Jadi itu menurut saya lebih aman. Nasihat dokter maupun saya googling itu makan apa saja boleh, minum berapa liter pun juga ya dalam arti batas wajar itu tidak masalah. Pantangannya nggak banyak, juga tidak berisiko terkena jantung. Dari segi waktunya lebih lama yang mana prosesnya cuci darah itu? Lebih lama yang ini apa yang? Ya, yang CAPD ini memang agak ribet karena tiap 5 jam. Berapa jam? Tiap 5 jam itu tiap 5 jam harus diganti tuh cairan yang di dalam perut ini dikeluarkan, lalu dimasukin cairan dialisat. Dan itu waktu mengganti harus di tempat yang bersih. Ya, dokter ngomongnya steril ya, atau bersih. Jadi nggak boleh sembarangan. Di rumah itu ya? Di rumah? Iya, di rumah boleh, di kantor. Tapi tidak boleh ada virus kuman di situ. Kalau
kena virus atau kuman, meninggal dunia. Jadi memang saya pikir agak ribet. Misalnya waktu kita lagi pelayanan gitu ya, wah ini jamnya harus ganti cairan dialisat. Wah ini kan repot juga lagi konseling misalnya begitu. Tapi Itu saya tiap pikir hari ya, Pastor Yaya? Setiap hari. kenapa? Harus setiap hari. Iya, setiap hari. Tiap hari. 5 jam. Setiap 5 jam harus diganti. Kecuali malam, jam 10 malam, itu dikasih yang cairan yang lebih pekat atau apa istilahnya itu ya, bisa bertahan sampai pagi. Bangun tidur pagi, ganti lagi. Nah, itu memang agak ribet, cuma saya lebih kebayang kembali ke kesaksian saya tadi. Kalau cuci darah itu kebayang itu dicoblosin. Cimino itu kan wah sakit itu ya. Kalau CAPD nggak sakit, sakitnya waktu operasi aja. Tapi semua di luar perkiraan dan mungkin juga seizin Tuhan, waktu uji coba memasukkan cairan dialisat itu ke tubuh saya, terjadi masalah. Saya tiba-tiba kedinginan, ditumpuk bed cover beberapa tuh kedinginan, itu masih di rumah sakit. Waduh, nggak kuat sampai diperiksa lagi, dokter katakan, saya akan periksa lagi, di ronsen ternyata ada infeksi. Padahal sudah dioperasi, udah dimasukin selang, udah uji coba. Saya mengalami kesakitan karena waktu cairan di dalam perut itu dikeluarkan, lalu dimasuki cairan 1 liter, cairan dialisat itu dalam proses CAPD itu. Itu ternyata nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, perut saya kesakitan. Waduh, panas sampai berapa itu waktu itu ya? Panasnya 39 lebih, Aduh. hampir 40. Panasnya itu. Resiko juga, Wah, ya? Resiko ya. Ya, itu salah satu resiko di situ. Nah, ternyata waktu dijelaskan jenis bakteri yang masuk ke dalam tubuh saya di rongga perut itu, ada rekan jemaat kami yang dokter, dia kasih tahu, itu bakteri itu adanya di rumah sakit atau di ruang operasi. Ya, saya coba googling, memang betul itu. Jadi kemungkinan waktu mengganti cairan itu, kemungkinan kemasukan. Dan itu sakitnya luar biasa. Perut ini, waduh, mules sakit. Saya ngomong sama istri saya, ini saya ngalami seperti ini, saya bayangkan, kalau seorang ibu itu melahirkan, ya mungkin kayak seperti ini sakitnya. Nggak tahan ya. Sakitnya luar biasa. Sebelahnya tuh. Ibu Indah itu. Kenapa? Sebelahnya. Ya, guyang-guyang mengalami. Tapi jadi Pastor Yaya, itu ya, ribet juga ya. Kalau di rumah sakit aja nggak bisa steril, apalagi di rumah kita gitu ya. Saya pikir susah ya. Iya, betul. Agak Paham, ribet, ya? apalagi kalau kita pelayanan Di tempat yang kendaraan steril umum. aja udah steril loh. Di tempat yang steril, rumah sakit pun udah Iya. steril, apalagi di rumah kita. Betul, apalagi wah, ya. itu resiko ya. Enggak, Akhirnya gimana? Karena dulu waktu mengganti cairan itu, latihannya kita belum terbiasa. Istri saya yang diajari. Jadi waktu uji coba itu di ruang hemodialisis, di ruang cuci darah. Jadi kita juga nggak tahu apakah di situ ada bakteri virusnya di situ atau penyebab lain, dari mana kita juga nggak tahu. Cuma sejak mengalami kesakitan seperti itu, akhirnya bakteri dikeluarkan, selang yang sudah operasi masuk ke dalam rongga perut ini dipotong, dilepas lagi. Jadi dokter katakan nggak bisa kalau begitu pakai CAPD. Nah, kembali akhirnya tidak. Ya. Tapi saya menghindari yang ditusuk dengan jarum itu, yang Cimino itu, saya pakai apa namanya itu, double lumen, ditaruh di sini. Jadi cuci darahnya itu pakai itu. Tapi ya, itu juga beresiko kena bakteri juga. Tapi itu lebih aman, nggak sakit. Nggak sakit, cuma ya 15 bulan saya menjalani cuci darah. Sempat pingsan 2 kali. Yang seminggu 2 kali itu ya? Berapa lama? Iya. Awal-awal memang seminggu 2 kali itu 1 tahun. Setahun. Oh, selebihnya ya, itu seminggu 3 kali. Nah, itu ada ceritanya.
Karena kalau saya cuci darah pakai mesin, pakai cairan dialisat, pakai hemodialisis, pakai mesin, itu tiap masuk jam ketiga, tensi saya itu naik. Sampai kepala susternya bilang, Bapak ini spesial, beda dengan yang lainnya. Kalau yang lain cuci darah, itu jadi seger, bahkan ada teman saya cuci darah, ngomong, Pak ini saya habis cuci darah, langsung ke Bandung, setir sendiri. Langsung saya terbang ke luar pulau, kemana. Nah, tapi saya masuk jam ketiga, itu tensinya naik. Berapa jam? Bahkan pernah 220. 5 jam. Oh, 5 jam. 5 jam. Ya. Kalau 5 saya jam. menduga boleh ya. Kamu tuh tensinya naik mungkin gara-gara kamu tegang kali. Lihat jarumnya itu. Enggak, bukan, karena saya nggak pakai jarum, karena kan sudah pakai ini yang double lumen, jadi nggak ditusuk. Oh, cuma okay. Memang itu susternya bilang ini memang khusus karena rupanya dugaannya. Jadi ada awalnya, Ko Johan. Jadi sebelum saya itu cuci darah, kembali ke cerita awal, waktu saya opnam karena pakai CAPD itu mengalami gangguan, pernah dikasih apa namanya, heparin ya. Dikasih heparin, pembuluh darah saya pecah. Oh, ini darah sampai memar. Di lengan ini memar darah. Saya bangun tidur itu bantal banjir darah. Loh, ini kok bau amis. Waduh. Saya melek lihat, loh, banyak darah. Ternyata saya tidak tahan dengan heparin. Jadi saya ingat Tabib Lukas waktu cerita Yesus bergumul di Getsemani, keluar keringat campur darah. Ya, itu hematidrosis. Nah, saya ngalami seperti itu, cuma nggak sedahsyat pergumulan Tuhan Yesus. Saya ngalami seperti itu, darah keluar di mana-mana, terus di lengan ini bengkak, ya. Akhirnya dokter mengatakan, kalau tensi kamu 220, pasti pingsan toh, ya. Nah, itu kemurahan Tuhan. Ada yang bilang, untung nggak stroke. Kalau sampai pecah, waduh, itu kemurahan Tuhan memang bisa bertahan. 220 tinggi sekali, 220 itu. 2 kali iya, pingsan. Betul. Berapa lama pingsannya tuh? Ya. 2 kali pingsan. Kebetulan waktu itu awal cuci darah. Iya. Mungkin istri saya bisa cerita. Karena saya ayo, dalam mungkin cerita. Jadi waktu itu gimana, karena lagi ya, halo Ko Johan. Iya. Jadi ceritanya pada waktu itu lagi cuci darah, saya di gereja waktu itu, terus saya datang ke ruangan cuci darah, tiba-tiba lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba dia langsung hilang begitu ya. Saya lihat loh, kok pingsan begitu, terus saya teriak-teriak panggil perawat di situ. Jadi saya panggil orang terus tertidur akhirnya, gitu, tertidur atau gimana? Iya, tertidur gitu. Hilang gitu aja tuh. Iya, terus sama nggak sadar begitu ya, terus sama perawatnya sama apa di alat-alatnya itu diperiksain semua, terus tiba-tiba dia sadar lagi gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus nggak lama lagi, habis itu ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita ngobrol-ngobrol, nggak taunya seperti itu lagi. Tiba-tiba pingsan, terus saya teriak-teriak karena ini yang kedua lebih lama. Pingsannya lebih lama, terus saya teriak-teriak kayak gitu. Perawatnya datang lagi, semua ngurus. Terus bola mata gimana? Bola matanya? Saya ya gak perhatian, tiba-tiba kok diajak ngomong udah gak sadar gitu aja. Terus akhirnya nggak tahu dipanggilkan, terus diperiksa semuanya. Nah, itu pengalaman-pengalaman yang berat saya melihat 2 kali dia pingsan di rumah sakit. Memang kalau lihat dia suka lembung, terus badannya juga bengkak. Setiap kali habis cuci darah, setiap malam, tengah malam jam 12 apa itu selalu kepalanya pusing. Terus selalu minta dipukulin, dipijetin, kadang tengah malam hampir. Saya tuh selalu bangun mesti mijetin, terus nanti kadang suruh nyanyi, enak-enak tidur gitu bangun mijetin nyanyi, itu setiap hari
selama kurang lebih setahun setengah ya. Iya, 15 bulan. Iya, 15 bulan ngalami seperti itu, nggak bisa tidur kalau malam. Karena badannya kan paru-parunya mungkin penuh air, jadi sesak. Jadi kalau dia tidur itu duduk begitu ya, Kojohan, duduk terus dikasih bantal, ada berapa? 5 bantal. 5 bantal. Gitu. Jadi duduk, nah tidurnya kayak gitu. Itu setiap kali. Dan hampir setiap malam selalu pusing, saya mesti mijetin, kasih minyak. Jadi sudah nggak ada parfum di sini. Parfumnya tuh minyak kayu putih sama minyak angin itu setiap hari. Seperti itu, dan kita selalu tengah malam nyanyi, nyembah. Itu seperti itu yang kami lakukan. Apa yang membuat dokter menambah frekuensi cuci darah dari 2 kali jadi 3 kali itu apa ya? Yang membuat dokter meminta seperti itu? Iya, karena terjadi pembengkakan di dalam tubuh. Karena tensi saya kan ini, ya kembali ke soal heparin. Karena heparin itu dikurangi, itu jadi pergerakan mesin segala macam itu juga otomatis bukan heparin. Karena tiap masuk jam ketiga tensi saya kan naik maka perputaran mesin itu dikurangi supaya tidak naik terus. Nah, karena perputaran mesin hemodialisis itu dikurangi, akibatnya apa istilahnya, mencucinya nggak bisa bersih dan cairan itu numpuk di dalam tubuh, akhirnya bengkak itu dan pembengkakan, Pastor Johan. Jadi kalau saya dipijet, tak suruh mukulin gitu, nggak konjat, tak benturkan tembok ini kepala. Tembok itu. Enak memang dibenturkan tembok, enak. Cuma 5-10 menit sakit lagi. Dan itu nasihat dokter. Ada jemaat bilang, wah jangan Pak, itu bahaya, itu kepala kok dibenturkan tembok. Saking tidak tahan. Apa nggak bisa tiap hari cuci darah gitu? Nggak bisa ya? Tiap hari cuci darah terus itu. Kenapa? Supaya nggak bengkak tiap hari cuci darah. Nggak boleh. Enggak. Akhirnya ya seminggu 3 kali. Ya, itu lagi. Kayaknya nggak bisa ya. Kayaknya enggak ya. 3 kali itu 3 kali pun sekali cuci darah dikurangi 4 jam. Tapi tetap sama. Masuk jam ketiga tensi melonjak. Sehingga ya itu akhirnya ini tubuh ini banyak cairan naik sampai ke paru-paru, itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Kalau malam tidur rata-rata 1 jam 2 jam kalau di total, karena kan nggak enak tidur sambil begini. Kalau tiba-tiba mau jatuh, bangun gitu ya. Kalau kita kurang tidur pasti drop fisik kita. Ya. Betul? Pasti drop, kurang tidur, lemas. Ya. Alangkah bahaya kalau orang tuh mengidap diabetes sekaligus tensinya tinggi juga. Waduh, susah ya. Sudah diabetes, tensi tinggi lagi. Waduh. Itu berat kalau diabetes juga hipertensi, terus dia harus cuci darah, memang itu sangat berat buat pasien. Oke, sekarang bagian yang paling intinya kita ini. Kapankah dokter memutuskan harus segera cari ginjal? Ya, sebenarnya dari awal dokter sudah ngasih pilihan itu. Apalagi ketika melihat kondisi saya dengan cuci darah seperti itu, akhirnya dokter menganjurkan sebaiknya transplant atau cangkok ginjal. Jadi waktu itu, nah ini kesaksian istri saya yang akan menyampaikan. Ya, waktu itu kita berdua kan, ya saya nemeni kontrol ke dokter. Nah, waktu itu dokter menganjurkan untuk transplant. Nah, terus dokternya tanya ke saya, kamu golongan darahnya apa? Saya bilang golongan darah saya O, suami saya B. Oh ya bisa, kamu bisa ini mendonorkan ginjalmu. Jadi nggak harus pakai orang lain, karena pakai orang lain itu juga susah mencarinya. Jadi ya gampang aja. Ya udah, sebagai tanda cinta saya, ya saya mau memberikan ginjal saya, karena saya lihat perjalanan kehidupannya setiap hari yang mengalami sakit. Kadang kalau di gereja dia khotbah nggak bisa berdiri, khotbahnya duduk. Terus habis gitu lemes.
rasanya kok nggak maksimal pelayanannya. Jadi saya rindu saya memberikan ginjal saya. Dokternya juga oke begitu. Dilihat umurnya ya bisalah, dia bilang begitu. Nah akhirnya dalam perjalanan itu terus kan kita pulang, jemaat kan juga tahu. Terus gimana ada jemaat yang tahu. Nah ketika jemaat ada yang tahu itu ada salah satu jemaat, dia datang ke kantor, terus dia menemui kami. Dia bilang, saya nggak setuju kalau bunda gitu. Saya kalau di gereja kan dipanggil bunda. Saya nggak setuju kalau bunda yang mencangkokkan, memberikan ginjalnya kepada Pak Yaya, karena nanti yang ngurusi siapa begitu ya. Kalau saya sakit, Pak Yaya juga sakit karena habis transplant itu kan harus 3 bulan, harus diisolasi begitu. Nah, dia bilang jangan ibu, pokoknya jangan bunda. Terus dia bilang dia memberikan kita dari seperti itu kan kita juga mikir kalau nanti transplant biayanya itu kan gede kok Johan. Berapa itu ya? Ada 1 M ya semuanya sebelum sama sesudahnya ya. Untuk biaya operasi untuk pasien dan pendonor itu 600 juta. Dokternya bilang disiapkan 600 juta. Belum termasuk persiapan 1 bulan sebelumnya. Ya, nah, ketika teman-teman bahwa Pastor Yaya merupakan seorang gembala sidang full time ya di gereja dan tidak punya usaha lain. Jadi untuk angka segitu ya angka yang sangat besar ya waktu itu ya. Iya. Kemudian? Nah, ketika ngomong dengan jemaat itu tanya begitu, terus akhirnya dia digerakkan oleh Tuhan. Memang kami berpikir waktu itu, mau nggak mau kita harus tetap, suami saya harus tetap transplant. Tapi kan dananya dari mana? Terus kita sempat berpikir, ya udah kita dapat rumah kita tempat ini kan berkat Tuhan. Ya udah kita mikir sendiri nih, rumahnya kita jual, nanti kita pindah aja di tempat apartemen atau apa, jangan di Kelapa Gading begitu, karena Kelapa Gading kan mungkin mahal begitu. Kita cari rumah. Karena waktu itu kalau rumah dijual 2 M begitu ya. Ya udahlah, kita mikir seperti itu. Manusia merencanakan, memikirkan seperti itu. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Karena waktu Pak Yaya juga share sama majelis semua, Pak Yaya ngomong, saya nggak mau ngambil dari uang gereja, dari persembahan jemaat, apalagi diumumkan di mimbar harus persembahan buat Pak Yaya nggak mau seperti itu. Nah, kembali ke jemaat tadi, ketika kami share seperti itu, terus jemaat ini digerakkan Tuhan. Dia memberikan uang yang cukup besar buat kami untuk menjalankan proses transplant selanjutnya seperti itu. Jadi uang itu sebagai, ketika kami terima, ini langkah awal Tuhan sudah membuka jalan, kami tidak usah jual rumah. Saya percaya Tuhan juga akan menyediakan kekurangan-kekurangannya. Mungkin Yoko melanjutkan. Itu dari pengalaman itulah kemudian mencari ginjal itu. Donor ginjal itu bagaimana prosesnya? Iya, jadi uang sudah setelah ada, tapi diputus kan perlu ginjal. Iya, jadi kami memutuskan untuk cangkok karena waktu itu ada usulan dari jemaat, nggak boleh isi saya jangan sampai istri juga memberikan ginjalnya, nanti malah repot untuk masa isolasinya itu. Jadi kemudian ya udah kami bawa di dalam doa, ternyata dikenalkan dengan seseorang yang juga akan mendonorkan ginjalnya. Tapi memang ada persyaratan-persyaratan yang diberikan. Nah, persyaratan-persyaratan itu bagi saya tidak sesuai dengan iman, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Karena harus di skenario butuh segera ya. Lagi butuh segera ginjal. Iya, itu. Karena sudah kuat kondisinya, udah lewat cuci darah itu sudah sangat tidak memungkinkan. Bahkan di rumah sakit di mana saya transplant itu ditawarkan ada 2 pilihan. Di yang swasta harus menyediakan untuk operasi aja itu yang 600 juta atau pakai BPJS. Nah, kalau pakai BPJS disuruh nunggu 3 sampai 5 bulan waiting list itu. Dan itu enggak ada kepastian, tapi kondisi saya sudah buruk sekali. Tapi itu kembali mujizat campur tangan Tuhan. Dari mulut ke mulut, jemaat ke jemaat, dengan teman-teman sampai
ya itu dana yang terkumpulkan dikelola oleh majelis. Wah, itu perbuatan ajaib Tuhan luar biasa. Tuhan sediakan semua. Dari orang-orang yang saya Sekarang juga nggak kenal. ginjalnya, ayo. Gimana Pak Yaya? Ya, Uang artinya sudah karena ada, ginjalnya ini gimana? dananya sudah ada, diperkenalkan dengan seseorang yang bersedia memberikan ginjalnya, tapi karena ada syarat-syarat yang diberikan yang menurut saya itu nggak sesuai dengan keyakinan iman, hati nurani saya sebagai Terus? seorang hamba Tuhan. Saya menolak. Wah, padahal itu sudah di depan mata. Ya, tapi saya, waduh, persyaratan ini berat buat saya. Ya, karena ada unsur kebohongan dan seterusnya. Saya nggak bisa menukar iman saya dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu. Akhirnya batal. Ya, saya pikir bukan kehendak Tuhan saya harus pakai cara ini. Sempat kalau waktu menolak itu Pastor Yahya belum tahu ya, ada apa enggak ya donor berikutnya gitu ya? Belum tahu. Belum tahu. Kok berani? Ya, apa yang mau mendonorkan ini saya tahu orangnya. Tetapi persyaratan yang diberikan itu yang menurut saya nggak sesuai dengan keyakinan iman saya, dengan hati nurani saya. Luar biasa ya. Meskipun krisis sekalipun tetap beriman sama Tuhan ya. Amin. Dan itu betul, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Saat saya down, saya pikir, oh puji Tuhan, ini dana sudah disiapkan, pendonor sudah ada, lah kok gara-gara istilahnya nggak terjadi deal ya, karena saya mempertahankan iman dan keyakinan saya, ya saya pikir bukan rencana Tuhan ini berarti. Ya, saat seperti itulah ketika saya merasa tidak berdaya lagi, tiba-tiba dapat BBM, waktu itu BBM yang pakai BlackBerry itu ya. Adik ipar istri saya, Pastor Catur Hari Santosa, tiba-tiba kirim pesan singkat bahwa saya mau mendonorkan ginjal saya buat Mas Yahya. Tapi cocok enggak? Cocok enggak ginjal? Ya, saya tanya golongan darahnya apa? Golongan darahnya B, sama. Tapi setelah kami dokter harus enggak golongan darah sama terus bisa langsung diproses, tapi harus ada istilahnya cross-match. Jadi cocok enggak ini nanti, ada syarat-syarat tertentu. Tapi setelah diperiksa, pemeriksaannya cukup lama, hampir 1 bulan, ya hasilnya ternyata bisa cocok, ya. Jadi bisa diproses. Puji Tuhan, Pak Catur memberikan ginjalnya buat saya. Itu kemurahan Tuhan. Oke, Pastor Yahya, ini waktunya sudah mau habis. Kebaikan apa yang bisa disampaikan pada kita? Kita percaya apapun yang kita alami pasti ada kebaikan Tuhan untuk keluarga Pak Yahya. Meskipun cukup lama menderita, pasti ada kebaikannya ya yang didapatkan dari Tuhan melalui lembah kekelaman ini. Bisa sampaikan? Jadi untuk hikmah dari penderitaan yang saya alami itu adalah saya mengalami apa yang namanya jatuh cinta kembali dengan Tuhan. Dalam arti awalnya saya protes. Iya. Awalnya saya protes, kenapa Tuhan ini kok terjadi? Mengapa aku ini melayani kamu, tapi kok kenapa aku menderita seperti ini? Tapi saat di dalam keterpurukan itulah, ketika saya berdiam diri nyembah Tuhan, baru dengar satu baris lagu begitu, hati ini hancur. Hancurnya bukan meratapi nasib, tapi hancurnya itu sukacita mengalami kasih Tuhan. Jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, pelukan kasih Bapa, itu betul-betul saya alami. Saya alami luar biasa. Lalu kemudian saya mendapatkan sesuatu. Anakku, kamu terlalu sibuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kamu tidak punya waktu untuk bersekutu dengan aku. Wah, itu kata-kata yang luar biasa. Jujur, Pastor Johan, saya melayani, ya, membuat waktu saya akhirnya kemudian kurang dengan Tuhan. Tuhan ingatkan melalui hal ini, saya harus kembali cinta mula-mula dengan Tuhan. Nah, terima kasih bagi yang lainnya yang sibuk melayani. Jangan nunggu sampai cari ginjal baru ya. Baru sungguh-sungguh lagi. Beri waktu buat Tuhan. Ini sepertinya Tuhan Yesus yang dicobai kali pertama, Mas Jaya.
Kan lapar habis puasa Iya. dia. Lapar. Katanya Iya. iblis, kamu kan lapar. Kalau kamu anak Allah, ayo kamu kan bisa mengubah batu jadi roti. Yesus butuh, tapi dia juga mampu. Gitu? Gitu? Iya. Maksudnya ya butuh ginjal baru. Dan mampu juga Iya. untuk membayarnya. Tetapi kan yang nyuruh iblis, tidak mau ya. yang nyuruh iblis. Iya. Mana Tuhan mau, biarpun kita Iya. butuh teman-teman, kita mampu, tapi kalau yang nyuruh iblis jangan diturutin. Akhirnya Pak Yahya mendapatkan ginjal yang terbaik, tidak jauh-jauh dari adik iparnya sendiri. Oke, di Gitu. akhir acara kita, ini Pak Yahya ini, sampai saya kadang yang ngeman-ngeman nih ya. Ya apa ya? Tidak pernah neko-neko orangnya. Sejak kecil melayani Tuhan. Kok kemalangan bolak-balik dialami. Terus ini ya sedih juga sebagai kakak-kakaknya ini ya. Tapi saya percaya itu Tuhan baik, sayang sama Pak Yahya ya. Sama Indah juga ya, Indah ya. Oke. Amin. Kira-kira lagu apa yang mau dinyanyikan ini untuk Tuhan, bersyukur sama Tuhan? Ya, lagu ini berkesan karena setelah saya divonis gagal ginjal, lagu ini saya nyanyikan ketika saya mimpin perjamuan kudus, kurang lebih hari Rabu, saya datang ke dokter yang 2008, minggunya saya mimpin perjamuan kudus, nyanyi lagu ini, di mimbar saya dilawat Tuhan. Jadi, lagu ini yang saya mau nyanyikan. Silakan, ayo, silakan. Pakai gitar, Pastor Johan. Ya, ayo. Bapakku yang baik judulnya. Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu saat di dalam hidupku. Bapakku yang sangat ku hatimu padaku semakin ku rasakan. Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kita berdoa yuk memberkati keluarga Pastor Yahya, juga pengembalaannya. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang beri contoh iman yang teguh Tuhan. Meskipun hamba-Mu ini butuh Tuhan. Meskipun hamba-Mu ini mampu untuk membayar Tuhan. Tapi itu bukan kehendak-Mu Bapa. Sehingga hamba-Mu memilih mengasihi Engkau lebih utama. Mentaati Engkau lebih penting dari segala yang apapun yang ada. Bahkan hidupnya sendiri ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan umur yang panjang, keluarga yang bahagia, jemaat yang digembalakan semuanya boleh bertumbuh imannya seperti gembalanya, seperti Pastor Yahya yang mempertaruhkan imannya di atas segala-galanya, di atas hidupnya bahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kesehatan yang baik, ginjal yang tetap sehat, tensi yang tetap sehat, di dalam nama Yesus. Tambah Tuhan,
sukacitanya, kebahagiaannya, dan cintanya Tuhan. Terima kasih Bapa bagi semua semua viewers kami, para milenials yang sedang menunggu jawaban doa dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa kita semuanya. Tuhan pasti menjawab doa kita. Dia Bapa yang baik. Dia lebih mengerti kesedihan kita, kesakitan kita, air mata kita, apa yang kita pikirkan, kita gumulkan. Bapak jauh lebih mengerti segalanya. Di dalam nama Yesus, bangun iman yang lemah Tuhan. Terus percaya dan berharap sama Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kehendak-Mu. Bela umat-Mu Tuhan. Dengar air mata dan doa umat-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat yang sama malam ini Bapak, terjadi mujizat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur berkat sukacita dan sejahtera Tuhan melimpahi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Yahya Mulyono dan Indah. Mereka berdua atau adik-adik saya sendiri. Terima kasih. Selamat ketemu dan juga kesempatannya bisa berbagi. Puji Tuhan. Ini ada yang bilang kurang lama waktunya. Ya udah, nanti beli bukunya deh, ya. Terima kasih buat teman-teman yang atensinya yang sudah ikut join. Gimana? Bagaimana? Iya, pemirsa bisa menunggu kesaksian yang lain minggu depan untuk dikuatkan. Oh iya ya, minggu depan tuh pendonornya Pak Yahya. Wah, luar biasa. Saya akan lihat. Iya teman-teman, minggu depan itu pendonornya Pak adik iparnya Pastor Yahya sendiri ya. Pastor Catur namanya akan bersaksi minggu depan jam 7:30 malam ya. Bersama teman-teman yang dari luar negeri, luar pulau, luar kota, ini beberapa nama ya. Terima kasih buat atensinya yang selalu setia join di acara kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati. God bless you.